Alur cerita kita tarik mundur lebih dulu. Sebelum terjadi perang Uhud, ketika kaum Quraisy masih melakukan persiapan perang di Mekah, mereka melakukan diskusi mengenai target utama yang akan menjadi sasaran pembunuhan. Hasil dari pembicaraan tersebut adalah menempatkan Hamzah bin Abdul Muthalib sasaran awal sebagai sasaran utama, yang kedua baru Rasulullah. Kemudian untuk misi khusus ini dipilihlah Wahsy bin Harb, seorang budak Habsyi yang memiliki kemahiran istimewa dalam memainkan lembing. Mereka memerintahkan kepadanya pada saat perang nanti hanya untuk memusatkan perhatian pada satu orang, yaitu Hamzah. Mereka memintanya agar memperlakukan Hamzah seperti hewan buruan, gaya-gaya orang Ethiopia. Nah, dia kan main jauh Pak, main tempar lembing ya. Yaitu didekati secara diam-diam, kemudian pada saat tepat dilempar lembing, cukup sekali saja, namun harus mematikan. Kalau tidak, Anda tidak merdeka. Gitu ya. Mereka juga memberikan peringatan kepada Wahsy apapun yang terjadi pada saat perang nanti dan bagaimanapun hasil akhirnya, agar dia tidak pernah untuk membatalkan tugasnya itu. Ya, oleh karenanya dia diberi keleluasan untuk tidak ikut sama sekali dalam pertempuran besar. Cukup fokus kepada Hamzah saja. Lihat-lihat jauh aja. Gitu. Ya. Emang itu yang diincar pada perang Uhud. Ya. Jika berhasil, dia dijanjikan memperoleh imbalan yang sangat tinggi, yaitu kebebasan yang selama ini sangat diidam-idamkan. Wahsy adalah budak milik Jubair bin Mut'im sewaktu perang Badar. Paman Jubair, yaitu Tuhaimah bin Adi, tewas terbunuh. Jubair ingin membalas dendam, maka dia berkata kepada Wahsy, jika engkau dapat membunuh Hamzah, paman Muhammad, sebagai pembalasan atas terbunuhnya paman itu, maka engkau menjadi merdeka. Wahsy kemudian membawanya dipertemukan dengan Hindun binti Utbah, yang mati kakeknya, suaminya, anaknya mati itu sama Hamzah. Dendam benar Hindun nih, ya. Istri dari Abu Sufyan, untuk digembleng, dididik. Jadi di sana kalau ada meninggal satu, diberi istri yang lain sama sahabatnya gitu. Jadi istri sama komandan Abu Sufyan untuk digembleng, dididik dan dihasut mentalnya. Hindun sendiri memiliki dendam kesuma terhadap Hamzah, sebab bagaimana disampaikan ya, bahwa ayah Utbah bin Rabi'ah, paman Syaibah bin Rabi'ah, saudara Al-Walid bin Utbah dan putranya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Ya, rumpun dia tuh dibunuh. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan jika Hindun sangat membenci Hamzah dan menendam di antara orang-orang Quraisy lainnya. Tidak peduli dia lelaki atau perempuan, Hindun adalah yang paling giat dan keras untuk menghasut orang-orang supaya berperang. Tujuannya semata adalah membunuh Hamzah karena dendam. Ya. Pada awalnya Hindun meminta Wahsy untuk membunuh salah satu dari 3 orang itu, yaitu Rasulullah, Hamzah atau Ali bin Abi Thalib. Namun Wahsy menjawab begini, aku sama sekali tidak dapat mendekati Muhammad. Gaya orang Ethiopia kan jauh Pak kalau berburu. Jadi mesti ada gaya tembak lembing itu sekian. Itu nggak bisa menjangkau Nabi Muhammad. Karena para sahabatnya lebih dekat kepada Nabi, sangat lengket gitu dikawalnya Nabi. Ya. Karena para sahabat itu dekat sekali ketimbang siapapun lainnya. Sementara Ali itu matanya seperti elang. Sangat awas di medan pertempuran maupun selalu mengawasi Nabi walaupun bertempur. Namun kata Wahsy, Hamzah ini kelemahannya galak. Nah itu. Jadi dia tahu yang diincar Hamzah. Jadi minta toleransi, harus tidak ingin membunuh Rasulullah tapi membunuh Hamzah, galak. Sehingga dalam bertempur dia tak memperhatikan ke sisi lain. Ini yang bisa aku mudah jatuhkan. Ya. Jadi kalau ditanya Wahsy itu mudah mana, membunuh singa atau membunuh kancil? Singa. Gitu. Ya. Dengan suatu muslihat penyergapan ketika lengah, Wahsy yang merupakan mantan prajurit di negeri asalnya sudah mampu membuat analisis tentang kondisi lawan-lawannya nanti. Ya. Maka tercapailah suatu kesepakatan bahwa yang akan dibunuh Hamzah, bukan Rasulullah, dalam perang Uhud. Ya.
Hindun sendiri menjanjikan kemerdekaan kepadanya jika misi ini dapat tercapai. Nah, jadi jika engkau dapat membunuh Hamzah, maka semua ini akan menjadi milikmu, kata Hindun. Pokoknya atribut emas tetek bengek jadi milik dia, katanya. Jadi tergiur ya, Wasi ini dalam perang Uhud, dia membayang-bayangi bagaimana lembingnya dapat menembus tubuh Hamzah sehingga dia pun tidak menjadi budak lagi. Ya. Nah, menuju hari perang Uhud akhirnya tiba. Wasi bin Harb ikut berangkat bersama pasukan Quraisy dari Mekah. Manakala Hindun binti Utbah berpapasan dengan Wasi, dia Hindun akan berkata, ayolah kepada Wasinya ya, kalau ketemu, ayolah ayah kegelapan, puaskan pembalasan dendammu dan kami. Katanya. Wasi ini memiliki nama kunya, nama panggilan, Abu Dasma. Nah, jadi Dasma itu ayah gelap, karena sangat gelap. Abu itu bapak. Ya, jadi gelar dari Wasi ini adalah kunya atau Abu Dasma. Jadi itulah sejarah terjadinya syahidnya daripada Hindun sampai beberapa syair kita nanti bisa dibaca sejarahnya dalam peperangan ini. Akhirnya Hamzah berhadapan dengan Syibah bin Abdul Uzza al-Bushani pada perang Uhud. Hamzah berkata, kemarilah engkau anak dari tukang sunat wanita. Ya. Dan memang benar, ibu Syibah bernama Umur Ammar adalah tukang sunat wanita di Mekah. Ketika mereka terdekat, Hamzah menebas dan membunuhnya. Itu dari cerita dari perang Uhud, begitu banyak sekali yang dibunuh oleh Hamzah. Sementara itu, Wasi yang dari sejak awal mengintai Hamzah bersembunyi di balik batuan atau pohon melihat peluang. Hamzah begitu sengit bertarung hingga tidak awas dengan ancaman dari kejauhan. Wasi mengambil ancang-ancang pas dia akan berhadapan dengan Syibah bin Abdul Uzza al-Busbani, ya. Dan langsung melempar lembingnya. Dan dia sudah begitu yakin bahwa serangannya tidak akan meleset. Dia melempar lembingnya tanpa keraguan ke arah Hamzah. Lembing itu tepat mengenai bagian bawah tubuh Hamzah. Kemaluan dengan besar. Karena saking kencangnya lembing itu terus menembus sampai ke belakang Hamzah. Jadi dia di bukit sampai selangkangan bawah. Tembus ya Hamzah. Hamzah melihat siapa yang telah menyerangnya, dia hendak menyerang yang balik Wasi, namun dengan luka yang seberat itu, nggak ada daya, dia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Wasi membiarkan Hamzah sampai wafat di sana. Dia kemudian mendekati Hamzah, mencabut kembali lembingnya dan kembali ke kamp pasukan Quraisy. Melaporkan kepada Hindun berapa orang, Hindun beramai-ramai mereka datang ke tempat Hamzah, langsung dimutilasi, dibedah dada Hamzah, diambil hatinya mau dimakan sampai dapat gelar Hindun ini pemakan hati Hamzah. Ya. Tapi dia tidak makan, dibuang. Itu sejarahnya dalam perang Uhud. Disinilah satu-satunya Rasulullah sampai menangis, tersengguk-sengguk karena beliau sangat dekat sekali dengan Hamzah. Setelah itu beliau pada perang ini yang menyolatkan Hamzah. Syuhada Uhud. Dalam riwayat Nabi memerintahkan agar Hamzah dibungkus dengan mantel, kemudian beliau mensolatkannya dan berkata Allahu Akbar 7 kali. Itulah prakteknya di Hamzah, dipraktekkan sampai sekarang. Padahal hal ini tidak perlu syahid ya. Ya, syahid itu nggak perlu disolatkan, nggak masalah. Tapi Nabi kita praktekkan pada perang ini. Jadi itulah kesyahidan Hamzah. Nah ini Andong percepat karena silakan baca, ini agak melankolis kalau Andong sampaikan, Andongnya takut nangis kalau nangis. Jadi silakan baca aja. Insya Allah panjang ini sampai 40 halaman ya.
dan banyak makna kalau bisa diambil. Yang paling pokok tadi makna tadi. Dua orang yang berantem, itu ayat itu bisa diamalkan untuk kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup saja syahidnya Hanjah. Besok kita amalkan yang lebih yang nggak perlu sampaikan sekarang. Tanpa ini sulit mengamalkan masalah wakaf. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Wallahu alam. Hamdalahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.